sebagai content creator, kita kan bukan cuma oke hari ini aku mau bikin konten kayak gini just because I feel like it. Of course it is inspired by your everyday experience, tapi juga sebenarnya saat kita tahu misalnya lagi ada topik yang sedang trending, kapabilitas seorang content creator untuk mendayagunakan atau nge-leverage trend tersebut akan ngebuat konten dia menjadi relevan, dan mungkin misalnya kayak di beberapa platform algoritmanya juga akan nge-favor that kind of content gitu. Jadi emang I think that's what's amazing about a lot of content creators is their capability to actually marry that creativity that they have, that uniqueness that they have with the data and analytics that they've learned gitu kan, yang dikumpulin dari mana-mana, baik itu dari kayak apa yang mereka lakukan sendiri, oh ternyata it works when I post my content di jam segini gitu. So I think that makes content creator actually practically they're like data analyst. Oke, Hai, welcome back to Slice Podcast, Full Disclosure with Slice. Biasanya kita ngobrol-ngobrol bareng sama content creator. Kali ini kita ngobrol sama brand, langsung brand ijo. Tapi boleh disebutkan ya, udah kan brandnya kan? Brand hijau, ya boleh, brandnya berwarna Boleh, hijau. berwarna Ikonik hijau. sekali hijaunya. Dan langsung dari brand Tokopedia sendiri, perwakilannya dari divisi live streaming and affiliate ya, Mbak Nirmala. Jadi Iya. I lead a team, disebutnya itu sebagai content marketing platform, di mana elemen-elemennya ada live streaming, ada affiliate, terus semua yang berkaitan sama konten di Tokopedia deh pokoknya. Oke, berarti pas banget nih kalau biasanya dari sisi content creator, sekarang kita pengen banget tahu sih dari sisi konten platform yang kayaknya baru aku aja baru dengar sih kayak ada konten platform itu di Tokopedia ternyata gitu kan. Kan taunya cuman ya belanja biasanya di Topet. Mungkin Mbak Nirmala boleh ceritain sedikit dulu kayak Mbak Nirmala itu apa, terus backgroundnya gimana, kenalan dulu gitu. Oke, jadi halo, salam kenal semuanya. Saya Nirmala. Saya AVP Content Marketing Platform di Tokopedia. Jadi buat content marketing platform yang kayak kita kerjakan itu berkaitan sama kapabilitas konten di dalam Tokopedia. Nah, seperti kayak live streaming. Jadi mungkin kalau pernah ke Tokopedia, suka ngeliat Tokopedia Play, ada kayak live shopping activities, itu sebenarnya di-host oleh capability dari content marketing platform, yaitu live streaming. Terus juga di tahun 2022 kita nge-launch program affiliate. Jadi we actually have like an affiliate program called Tokopedia Affiliate Program for sure, in which we've amassed quite a lot of affiliates. A lot of people like to recommend what they shop at Tokopedia. Oh, oke, great. Dari 2022 berarti 1 tahunan ya, berarti ya udah. Buat affiliate ya, 1 tahunan. Jadi tahun ini we actually turn 1. Tapi kalau misalnya Tokopedia Play kayak the capability to live stream from Tokopedia itu udah ada dari kayak 4 tahun yang lalu sih. Oh, oke. So, sebenarnya kayak positioning dari konten sendiri ini buat di Tokopedia tuh seperti apa sih, Mbak? Maksudnya Iya. penunjang atau apa gitu? Sebenarnya kalau misalnya dilihat, apalagi kayak sekarang ya di zaman yang serba social media ini, fungsi konten itu sebenarnya untuk menjadi kayak sumber inspirasi. Jadi kita tahu kan kalau misalnya kayak ada teman yang merekomendasikan, biasanya kayak lebih triggered gitu ya buat explore kayak produk yang pengen dibeli atau kayak hal-hal yang pengen diketahui gitu. Buat Tokopedia sendiri, konten itu ditempatkan sebagai a source of inspiration sama source of discovery, sama buat kayak validasi juga kali ya. Khususnya misalnya kayak buat affiliate, kalau misalnya kayak kita mendengarkan kayak teman kita memberikan rekomendasi, itu tuh biasanya kayak lebih cer gitu, karena jadi lebih yakin buat melakukan pembelian. Dan itu adalah behavior yang kita lihat dari affiliate kita di Tokopedia sih sebenarnya. Oke, aku pengen tahu juga sih. Jadi affiliate-nya itu sekarang tapi di platform lain ya? Apa di dalam Tokopedia-nya? Di dalam Tokopedia. Jadi sebenarnya untuk menjadi affiliate Tokopedia tuh relatively simple. Kalau misalnya kayak udah jadi pengguna Tokopedia, misalnya kayak Nesha udah jadi pembelanja ya, pembelanja rutin di Tokopedia, itu dengan kayak mengunjungi affiliate.tokopedia.com itu bisa langsung jadi affiliate. So any links that you share
Mhm. from your affiliate, from your Tokopedia app becomes an affiliate link. Jadi saat itu Mhm. didistribusikan ke sosial media atau ke WhatsApp group, kalau misalnya ada yang beli, berarti Nesha bakal berkesempatan buat dapet komisi gitu. Oh, tapi berarti kalau yang affiliate sorry, di Tokopedia ini berarti kayak, hanya share link aja ya, nggak perlu bikin konten? Sebenarnya that's where it's really interesting. Mmm, Kalau misalnya kayak kita lihat kan kayak affiliate itu fungsi utamanya adalah buat nge-share link kan. yes, Tapi sebenarnya kalau nge-share link aja mungkin kayak orang juga bingung ini maksudnya apa gitu kan. Jadi heeh, yang kita encourage kepada affiliate kita tuh juga buat yang if they're already generating links, they should also share it with a form of content, whether it's a review or a recommendation, what they like or dislike about the product, and why mhm, it will be useful for their followers. Gitu. Jadi ada elemen di mana mungkin beberapa yang emang nge-share-nya tuh di kayak close circle gitu ya di WhatsApp group atau direct WhatsApp. Itu tuh mhm, mungkin mereka lebih nge-share link aja. mhm, Tapi sementara mereka yang suka nge-share di social media, yang mhm. bikin video di platform-platform lain itu tuh juga mereka biasanya kayak ada elaborasinya lagi. So it's in the form of content biasanya juga. Oh, oke. Jadi bisa konten atau bisa kayak misalnya kalau aku yang nggak terlalu bikin yang nggak terlalu punya waktu bikin-bikin konten, ya udah share link aja. Tapi kan biasa kita share link ke temen gitu juga, ya tapi tuh nggak pakai affiliate, ternyata bisa ada Bisa, ini ya, ternyata bisa. bisa juga ya gitu Mhm, ya kalau kayak ke mhm. ibu-ibu gitu kan biasa suka gitu kan ke ibu-ibu. Betul, betul. Sebenarnya ini yang kayak menurut aku lumayan menarik itu juga kayak gini sih. Kenapa people should become affiliates? Mhm, Karena sebenarnya kan udah pasti saat memberikan rekomendasi itu tuh pasti ada orang yang memiliki masalah yang sama atau punya ketertarikan yang sama. yes Dan saat yes, kita betul. memberikan rekomendasi, mungkin ada motivasinya tuh bukan cuma yang kayak, "Ah, gue berkesempatan dapat komisi." Tapi Ah bahwasanya kita juga bisa membantu orang untuk menemukan sesuatu yang menarik, gitu. mhm, Kalau misalnya mhm, aku lihat kan, di content creator sekarang, itu tuh mereka seringkali, misalnya mereka pakai baju apa gitu ya, terus pasti dikomentarin kan sama followersnya, "Kak, itu bajunya dari mana, Kak? Itu antingnya lucu." Jadi kayak single minute details itu beneran bisa di-pick up sama our followers. And mmm, usually what creators usually do, mereka kayak nge-share suatu screenshot terus kayak ditaruh gitu kan di sosial mhm, media mhm. mereka. By adding an affiliate link into that kind of response which they share to like a bigger audience, sebenarnya mereka berkesempatan untuk monetize their influence a bit more gitu. Dan Mmm, kayak kalau misalnya dari kebanyakan creator di Indonesia kan juga pasti orang yang follow mereka itu udah punya kayak mungkin aspirasi yang sama kali ya. Because the reason mhm, why we follow certain people itu kan karena ya, well, I like their style, I like how they do stuff, I like their approach to life gitu loh. Jadi saat seorang creator memberikan rekomendasi, lalu kayak kebetulan rekomendasinya dalam bentuk suatu produk, terus ditambahin affiliate link, itu sebenarnya menambah kredibilitas mereka dan opportunity mereka sebagai creator untuk untuk memonetize kayak influence mereka gitu. oh, oke Mhm. oke. Ya, Nah, dari Tokopedia sendiri, internally when you do affiliate ini berarti you connect the brands with all of these affiliated atau mereka ketemu sendiri aja atau gimana tuh, Mbak, setup-nya? right. So, kalau di Tokopedia the way we do it itu sebenarnya semua produk di Tokopedia yang sifatnya emang physical goods, jadi maksudnya kayak Mhm, barang yang fisik gitu ya, mhm. itu bisa dijadikan, bisa direkomendasikan menggunakan affiliate link asal dia datang dari official store, Power Merchant dan Power Merchant Pro. Jadi Oh, mereka adalah oke. toko-toko yang memang udah jadi ya mitranya Tokopedia lah. Terus, Mhm. kedua kalau misalnya, eee, aduh maaf tadi pertanyaannya apa ya? Maksudnya kayak dari brand, misalnya Iya, aku dari brand nih brand. gitu, Oh iya gimana betul. meng-connect sama Oke, affiliated maaf ya, ini sorry. gitu? Jadi sebenarnya kayak kalau misalnya sekarang ini banyak dari affiliate kita, itu tuh emang mereka memilih kayak produk apapun yang ada di Tokopedia selama kayak official store, Power Merchant sama Power Merchant Pro. Oh, Tapi oke. sebenarnya tahun lalu kita mulai ngerilis, yang namanya dipromosikan affiliate. Jadi Heeh. dipromosikan affiliate itu tuh memberikan kesempatan kepada beberapa brand yang sebenarnya sudah kayak di whitelist untuk memberikan komisi ekstra buat affiliate. Mmm, Jadi misalnya, Nirmala, mau mempromosikan,
lipstick dari brand Nesha gitu. Terus Mhm ternyata mhm mhm. komisi dari Tokopedia itu dapatnya kira-kira 8% ya, 8% dari nilai harga dari nilai barangnya. Terus Mhm. Nesha sebagai brand memberikan kayak komisi tambahan senilai 5%. Jadi Mhm. kayak Nirmala sebagai affiliate berkesempatan buat dapat komisi 8 plus 5% gitu. Jadi itu adalah cara Tokopedia juga untuk kayak memberikan apa ya, kayak rekomendasi kepada affiliate produk mana nih yang harus dipromosikan. Dan Oh. kebetulan kayak di tim aku juga, kita punya internal team di mana kita juga bekerja sama dengan kategori tim di Tokopedia untuk cari tahu nih kira-kira apa nih, what are the brands that are like really exciting, that is trending, that is best selling di Tokopedia, dan kita ngasih rekomendasi itu kepada affiliate juga. Jadi buat Mmm. brand mereka berkesempatan buat ya bekerja sama dengan affiliate-nya dalam berbagai bentuk gitu sih, Nasya. Mhm. Tapi any brand actually bisa apply atau ada proses kuretnya lagi? Well, kalau misalnya, buat sekarang sih, karena emang belum dibuka luas, jadi Mhm. hanya baru beberapa brand aja nih yang kita ajak pilot bareng. Mhm. But of course, once, we have done, a bit more polishing, the opportunity will be open to, more brands juga sih buat bekerja sama, gitu. Oh, iya ini soalnya seru banget kayaknya buat konten creator gitu, jadi mereka kan juga akhirnya punya ide baru buat Mhm, bikin konten ya kan, karena kadang-kadang betul kan stuck kan, kadang-kadang betul. nungguin brand deals dulu lah buat bikin konten, terus Iya kalau iya, enggak kayak iya betul. kreatif bloknya kayak banyak tuh pasti kalau Mhm, konten creator gitu. iya Jadi iya, dengan betul ada ini betul. probably jadi help both, ways ya. Iya iya, betul. Mhm mhm. Kapan tuh Mbak kira-kira open for Ya, launching-nya, Ci? pastinya nanti kalau misalnya udah ada, itu bakal diumumkan. Tapi sekarang sih sebenarnya kalau buat seorang affiliate, Mhm. opportunity-nya tuh sudah ada. Jadi kalau misalnya udah menjadi, affiliate-nya Tokopedia, terus kan, Mmm. ada kayak semacam affiliate portal sama affiliate dashboard juga kan dibukanya melalui aplikasi Tokopedia. Di situ Iya. akan kelihatan siapa aja kayak brand-brand yang memberikan komisi ekstra. Selain itu, Ah. sebagai affiliate-nya Tokopedia bisa juga mempromosikan kayak campaign-campaign gedenya Tokopedia. Jadi misalnya tiap Mhm. bulan kita selalu ada kebut GoPay, terus misalnya kayak ada Cantik Mmm. Fest, terus ada Mmm. kayak, Waktu Indonesia Belanja. Jadi kan kita Mmm. juga memberikan kayak masukan, "Ya ini kayaknya di periode-periode ini ada campaign-campaign yang sangat exciting." Jadi mungkin sebagai Mhm. affiliate bisa menggunakan kesempatannya juga untuk turut mempromosikan campaign-campaign tertentu gitu. So, I mean like even as a brand, we do put a lot of thought into like the opportunities that we want to craft for Mmm. our affiliates juga sih. Karena kan kalau misalnya kayak dari brand-brand yang ada di Tokopedia, terus yang kayak dari affiliate-nya juga ngerasa mereka berkesempatan buat bekerja sama, itu bakal menguntungkan buat semua pihak juga kan. Iya sih, betul Mhm. betul. Dan mereka juga akhirnya, ya tadi kayak aku bilang punya sisi-sisi kreatif lainnya buat ngebantu mereka Betul, bikin konten ya kalau dari content creator. betul, Dan kalau dari brand bisa dipromosikan betul gitu. betul betul, betul banget. Gitu. Oke, oh berarti tapi Tokopedia ini bisa dibilang, affiliated programnya cukup agnostik ya? Maksudnya mereka bisa bikin konten di platform apa aja kan Mhm sebenarnya kan? mhm, Even betul. sampai platform kayak chat aja kayak WhatsApp gitu bisa tinggal Mhm, kirim link aja terus tinggal ngomong-ngomong betul, aja, "Eh, ini gini betul gini betul gini gini," gitu. betul betul. Nggak perlu sampai mungkin harus konten Iya, yang produksi, kayak high production gitu high ya. banget gitu kan, heeh. Ya Kayak ya, kalau misalnya sekarang juga ini kan ya, Nesh, kembali lagi, as a creator mungkin salah satu PR dari banyak creator itu kan juga tahu ya, kira-kira kalau kita mau menyampaikan suatu pesan, channel apa nih yang tepat untuk digunakan, dan itu adalah betul. pengetahuan yang penting banget buat para creator. Jadi, Mhm. kayak saat kita berbicara kepada affiliate kita, kita bilang gitu loh, jadi sebenarnya saat kamu menjadi affiliate Tokopedia, ada beberapa approach yang bisa diimplementasikan. Kalau misalnya kamu adalah orang yang lebih senang kayak bikin konten yang sifatnya review segala macam, you're welcome to do so, to do Mhm. so. Um, Mhm. nah, mungkin tapi terus mungkin kita juga ngasih ngasih rekomendasi ya mungkin bisa pakai channel ini. Terus kalau misalnya kayak emang channel apa sih circle of influence-nya mungkin bisa dibilang kayak lebih intimate gitu ya. Terus kita bisa bilang bahwa oh ya, then when you go to your WhatsApp group, you can make like a weekly curation of your top 10 favorite products yang berguna. Misalnya kayak 10 produk kayak bayi yang patut Mmm. dimiliki
oleh ibu dengan anak balita gitu kan, itu kayak bakal berguna Iya. kan. So di situ bisa kayak langsung bulk ngasih beberapa rekomendasi kayak 10 atau 20 produk, dan itu bakal tepat guna karena emang orang yang menerima pesannya juga kayak relevan terhadap pesan tersebut gitu. So I think Oke. that although the capability of Tokopedia as a platform is to generate the link to provide like the millions of products that can be recommended, but we also take Mhm. it one step further untuk kayak beneran, oh ini mungkin ini behavior-behavior yang bisa dibangun gitu kali ya sama komunitas-komunitas kalian gitu. Mhm. Nah, kalau kayak informasi kayak gini bisa didapat di mana sih, Mbak? Kayak selain like oke, aku cukup tertarik nih untuk nggak baca ini. Oh, gitu. Jadi Dan sebenarnya pastinya banyak konten creator yang belum tahu nih pasti. betul betul. Pasti, mhm. Kalau kita sih pertama, di portalnya affiliate Tokopedia, jadi kalau misalnya udah Mmm, jadi user Tokopedia, sorry udah jadi user Tokopedia, mau daftar jadi affiliate ke affiliate.tokopedia.com, jadi ke search bar cari affiliate itu bakal lari ke registration page. Terus begitu iya. kayak udah, daftar itu nanti bakal ada entry point juga yang menuju ke portal, dan di portal tersebut bakal ada banyak banget informasi. Selain itu, kita juga punya social media account. Terus buat beberapa apa namanya, mungkin beberapa affinity gitu ya, kayak yang beauty squad atau fashion squad atau mom and baby squad, gadget squad, itu kita juga kayak bikin smaller cells of communities which is managed by our team. Di situ tuh kayak bakal Mmm. dikasih gitu loh kayak, oh ini yang lagi menarik nih, ini mungkin ada brand yang lagi nawarin komisi ekstra. Jadi emang we try to create as many communication channels as possible juga sih. Oh, oke oke oke. So, semuanya bisa dilihat di affiliated, channel Affiliate.tokopedia.com. ya di Betul. tokopedia.com ya Heeh. soalnya kalau sekarang mungkin orang Tokopedia taunya mobile apps doang, jarang banget yang buka dari website ya kan? Iya Gitu, iya. taunya belanja aja gitu. Iya. Cuman Wow, dari oke app oke. we're very app based as well because we understand that as a Tokopedia user, you want to Mhm. have like the whole experience within your app kan. Jadi we also embed Yes that yes. in the experience. Yes, oke. Jadi bisa dilihat di apps juga cara dicari affiliated. Mhm. Oke, talking about affiliated and then also live streaming ya. Nah, kalau Yes. affiliate ini kan cukup baru kan. Memang baru sih di banyak platform juga baru ya, Mbak, nggak cuma di Mhm. Tokopedia. Nah, kalau live stream itu aku emang iya sih Tokopedia tuh kayak one of the pionir waktu itu ya live stream Mhm. di Tokopedia Play. Mhm. So, sekarang kalau live stream sendiri itu bisa dia dilakuin sama brand only? Yeah, Correct me if I'm wrong ya, di it's true, Tokopedia it's gitu. true. Yeah. Nah, so what are the challenge sebenarnya sih sebagai dari brand sama dari content creator? Karena kan kalau misalnya cuman bisa di toko brandnya berarti kan the creator how can they do live stream di situ atau memang Yeah. belum Ya. ada? Mhm. Sebenarnya Mhm, sih kalau misalnya, live stream emang saat ini, terbatas buat brand aja, mhm, karena, eee, the capability live streaming itu emang ditujukan untuk menjadi additional marketing channel buat para brand dan seller yang ada di Tokopedia. Nah, mmm, beberapa, hal-hal yang pernah kita lakukan bersama creator adalah mhm, kadang-kadang kan brand-brand juga mencari kayak host buat live streaming show mereka kan. Nah, mhm. biasanya kita juga mengkonek creator dengan kayak brand supaya mereka bisa jadi host buat live streaming shows-nya brand-brand tersebut sih, gitu. Oh, then how do you connect them usually misalnya? So, Using Slice? Using Slice? be a slice. Oke. I think that right now it's based on the most of it is based on the brands that we already uh, the creators that we already work with. But Mhm, I think one way for like creators to get connected to brands as well is just by becoming an affiliate. Sebenarnya kan all of our affiliates mmm, itu juga kita juga ngasih itu ya kayak mhm mhm. kesempatan gitu kalau misalnya emang ini mau ya aspirasinya adalah untuk menjadi series creator yang juga pengen nyoba jadi live streamer, usually within the community that we build out itu mereka juga kadang-kadang suka ditawarin kayak opportunity-opportunity kayak gini juga sih, gitu. Jadi just Oh, by oke. becoming an affiliate terus kayak Yes. lumayan banyak sih benefit-nya ke sana sini juga.
Iya, so content creator bisa join affiliated dulu, lalu, jangan lupa sign up di Slice lo nyisip Iklan-iklan. iklan-iklan. Iya, well, Iya. join affiliated and then di sana well, when you join community and then Mhm. kan more opportunity ya untuk, networking with more new people juga, and then use Slice Media Kit untuk credit card. Bisa bisa. Tetep ya? Iya dong, bisa kan di-connect-in semuanya. Iya, Oke, betul betul so betul. Mbak Nirmala aku pengen tanya insight juga nih kalau kan berarti kan Mbak Nirmala udah di Tokopedia which is pasti banyak banget data-data brand yang ada di Tokopedia sekarang bisa dibilang most of the brands is already on the Tokopedia already. Nah, kira-kira kalau misalnya dari sisi pandang brand nih ya, apa sih yang menarik buat brand, sebagai content creator kan kita kan pengen bikin konten yang impactful dan menarik Mmm, nih buat brand gitu. mhm, Kalau dari kalau kan pasti beda sudut pandang nih dari iya. content creator tuh misalnya high production lah, storytelling lah, atau whatever it is kan. Tapi kalau dari brand sendiri tuh ngelihat tuh yang seperti apa sih sebenarnya yang dicari, konten seperti apa sih yang sekarang ini gitu yang dicari? Ya, mungkin kalau misalnya ngelihat dari segi brand-brand yang hadir di Tokopedia, kan ada 2 ada 2 objektif utama mungkin yang bisa Mhm, dieksplor kan. Pertama, mhm, mungkin ada brand-brand yang mau meningkatkan awareness-nya. Jadi gimana caranya supaya semakin banyak orang yang tahu tentang brand mereka. Terus mhm, kedua, karena dan mungkin, kayak, the activity is then designed to get, kayak people or potential buyers to come into their shop. Jadi that will help with the awareness bit gitu. Yang mhm, kedua sebenarnya ya karena berkaitan dengan fungsi e-commerce ya, pasti ada, elemen performance yang sangat penting. Jadi bagaimana supaya saat brand bekerja sama dengan creator, itu tuh juga bisa menghasilkan consideration dan conversion menuju sales, gitu. mmm, Aku sering banget ngelihat misalnya kayak, eee, mungkin contohnya beauty brands gitu ya, di mana mhm, mereka itu bekerja sama dengan creator untuk, meng-leverage kayak review tentang suatu produk, baik itu baru maupun udah lama, untuk bilang adalah, "Iya nih kayak kulit aku jerawatan, jadi aku pakai, produk ini dan ternyata it works for me because mmm, my skin type is la 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 la, so there's an elaboration, there's a story to it." Terus disertai dengan affiliate link. Dan, di mmm, situ tuh kayak beneran dari brand tahu, oh ya ternyata kayak produk ini kemarin terjual X karena dipromosikan oleh, creator Z gitu misalnya. mmm, Jadi I think, the capability of brands to know like where the source of, orders and awareness is coming from is actually very very important gitu. oke. So, I can say it's actually analytics juga very important ya, to know your Analytics analytics. is very important, is very important. Yeah, and also to be able to analisa the data itself Mhm. gitu kan ya. True Even true. as a creator juga actually it's important gak sih Mbak? Kayak Mhm. nggak cuman konten doang, jadi Iya to present themselves with the analytics actually iya also iya. True. becoming more important right now ya? True true. And that's the Heeh heeh. beauty of content creation kan, because it's like, Mmm, itu kayak pernikahan antara kreativitas dan mhm, juga kayak science gitu. Karena kan, mhm, sebagai content creator, kita kan bukan cuma, "Oke, hari ini aku mau bikin konten kayak gini just because I feel like it." Of course it is inspired by your everyday experience, tapi mhm, juga sebenarnya saat kita tahu misalnya lagi ada topik yang sedang trending, mhm, kapabilitas seorang content creator untuk mendayagunakan atau nge-leverage trend tersebut akan ngebuat konten dia menjadi relevan dan mungkin misalnya kayak di beberapa platform, algoritmanya juga akan nge-favor that kind of content gitu. Jadi emang I think that's what's amazing about a lot of content creators is their capability to actually marry that creativity that they have, that uniqueness mhm. that they have with the data and analytics that they've learned gitu kan yang dikumpulin dari mana-mana baik itu dari kayak apa yang mereka lakukan sendiri, oh ternyata it works when I Iya. post my content di jam segini gitu. So I think that makes content creator actually yeah, practically they're like data analyst.
Iya, true true, but but I feel like just masih sedikit banget sih, Mbak, yang Mhm. menurut saya edukasi tentang analytics and so on itu di sini tuh like it's data driven content creator juga masih, little bit ya, most of Yes, them like lebih towards ke high quality content, but what do yes. you think? I mean, uh, I mean, I know you've been in this industry like long time, and like comparing like past 5 years and then the next 5 years too, what do you think is gonna happen sih in content creation and in like Yeah, in the industry itself? I think that if we look back 5 years, content was a bit more. 5 years ago, content Mhm, was a lot more refined gitu ya. Kayak everything is very intentional gitu. mhm, Kayak aesthetic was a big part of the requirement of content yeah, creation. yeah, Sementara kalau kayak sekarang, content creation itu terkadang juga lebih kayak apa ya, lebih lebih cepat, lebih instan, mhm, lebih kayak spontan, mhm, dan itu juga yang, dinikmatin sama banyak, penikmat konten di Indonesia maupun di dunia. mhm, Tadi karena kamu sempat nyebutin tentang kayak data sama analytics ya, mhm, mungkin aja di masa depan, nggak tahu kalau ngelihat dari content trend kan I think generative AI is becoming like mhm, such a big trend and sebenarnya mungkin, aku ngelihat juga kayak banyak banget solusi yang ngebantu content creator untuk menciptakan konten dalam, kuantitas yang lebih besar, tapi tetap personalize dan tetap leveraging on trends gitu. So, I think that the world will keep on evolving dan semakin banyak tools sama platform yang bakal ngebantu content creator untuk beneran keep up with a lot of the trends sih mungkin. yeah, and even in the brand like in the Tokopedia platform sendiri aja content creator bisa dibilang kayak have quite a big, ini ya, apa, participation ya Hmm, in Tokopedia platform itself ya, yeah, especially for the brands gitu. yes, yes, And yes. so far how like how affiliate and live stream live shopping ya, di live shopping, Yeah, sure. affiliates and live shopping program ini Mbak Nirmala, maksudnya how it performing in this maybe in 1 year kan, what do you think? Like, I is it think really impactful, the affiliator and the lives? I think that from the level of impact kita Mhm, beneran ngelihat bahwa kayak with live shopping, it gets people to dwell longer within our mhm. app and consume the Oh, content a bit more. Dan kembali lagi kayak the live shopping shows that we have itu kan ada beberapa yang emang di manage oleh Tokopedia, di mana kita mhm, juga bekerja sama sama brand-brand dan ada mhm, juga live shopping yang dilakukan langsung oleh brandnya secara organik. Jadi itu mmm, juga ngebantu brand-brand untuk meningkatkan kayak engagement mereka bersama kayak audiens mereka di Tokopedia. Kalau mhm. misalnya kayak di affiliate sendiri, kita ngelihat dengan affiliate ini buat mereka yang emang itu ngebantu banget untuk memberikan lebih banyak inspirasi dan stimulasi kepada orang-orang yang emang udah belanja di Tokopedia maupun yang belum pernah belanja di Tokopedia untuk tahu apa aja nih barang-barang menarik yang bisa ditemukan di Tokopedia gitu sih. Mhm. Iya kayak racun ya, tadinya nggak pengen beli malah jadi beli, ditambah lagi cashback ya kan, terus kayak terus Iya. free ongkir, aduh Yeah. Yeah, akhirnya ke sana I think it's really interesting gitu loh karena emang kayak uh, aku um, aku tuh termasuk orang yang sering banget ngasih rekomendasi ke teman aku. Bahkan sebelum Mhm, Tokopedia punya affiliate program gitu ya. That's why I feel mhm, very mhm, passionate about affiliate program because mhm. personally with my limited circle of influence yang karena kan I'm not like a, a creator with like millions of followers yet. Ya, Um, yet. but but it's like kalau misalnya saat kayak aku memberikan rekomendasi ke teman-teman aku ya itu mereka kayak bakal kayak lumayan percaya sih. Jadi kayak one of my tradition kalau misalnya pas lebaran gitu adalah
udah bikin list nih kira-kira yang apa aja yang bisa dikasih sebagai hamper. And I've always given that to my friends. So because it helps them to kind of like discover things, right? Because I think I've Iya always iya. been a pretty good curator, terlepas dari whatever I do. So like Uh-huh. when I give that recommendation to my friend, I do see that it becomes something very useful to them. So if Mmm. someone who has like a bigger level of influence, itu berarti kayak this person can scale up their opportunity to monetize their credibility as a curator juga gitu kan. Ya 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 ya. Jadi nggak cuman bikin konten, tapi bikin konten juga kasih linknya gitu ya, jadi Betul, sembari, ya kan? heeh, betul. Heeh. Jadi kan kayak Nah berlipat ganda ya, kayak iya, benefit bisa didapatkan. betul sekali. Nah nah heeh, so far but affiliated program masih, works based on commission ya? Belum rate card ya, Mbak, ya? Yeah, based on commission, because Mhm. I think what we are putting forward right now is more on the performance model, because we Mhm. understand that with affiliate itu sebenarnya emang kayak harus impact driven. So and that Mhm. impact would be related to the order that they drive. So if I'm promoting something and then order is driven from my link, then aku berhak untuk mendapatkan komisi gitu. Oh, so I like to impact driven content creator ya berarti. Performance based. Performance based. Dan Iya sebagai iya creator iya. sebenarnya bisa ngelakuin mix of both gitu ya. Karena Mhm. kayak kembali lagi it's about leveraging all of the opportunities. Kalau misalnya kayak sekarang seorang creator itu mempromosikan kayak, "Iya nih aku lagi liburan di Bali," gitu. Terus kan pasti pas liburan di Bali kayak bajunya kayak macam-macam gitu ya, kayak ada segala macam lah. Kayak sunscreen itu sebenarnya bisa banget dikasih rekomendasi dan banyak banget yang nanya yang kayak, "Kak, itu kulit kamu bagus banget pakai sunscreen-nya apa?" gitu. Terus nanti Mhm dikasih mhm. rekomendasi, "Ini affiliate-nya ya," gitu. Malah Mhm mhm. dari satu konten kayak bisa berlipat ganda benefit-nya buat Iya, dia. betul. Mhm. Wow, Mbak Nirmala kayaknya banyak banget ya ide jadi content creator ya. Kayaknya gua sampai iya, sampai jalan-jalan ke Bali, terus udah gitu sunblock, aku aja nggak kepikir kayaknya. Iya, tapi itu bener ya, karena sering banget terjadi karena kayak ada temen aku misalnya kayak mempromosikan kayak, "Ini aku lagi nganterin anak aku sekolah," terus yang kayak, "Itu cincin kamu bagus, cincinnya beli di mana?" Terus kayak, wow, terus Salfok. orang pintar banget yang kayak dikasih di affiliate lagi, "Ini beli di sini ya," gitu. Ah, oke. So, do you have any certain requirement kalau misalnya menjadi affiliator kayak apakah harus udah punya segini follower atau apa atau Ya, kalau kalau misalnya di Tokopedia sih we open to all, jadi bahkan kalau nggak punya follower itu boleh menjadi mhm, affiliate-nya Tokopedia. Kembali lagi saat ini di Tokopedia kita juga punya berbagai macam tipe affiliate. Jadi emang ada yang mungkin they're not follower based, but they create like their own groups, and that works as mmm, well. Ada juga yang emang udah content creator yang followernya udah banyak banget. Jadi mhm, the opportunity is open to all, tapi tentu aja kalau misalnya if I don't have like a lot of followers on my social media, ya berarti aku juga harus kreatif untuk mencari tahu di channel mana nih aku harus men-share rekomendasi aku gitu supaya aku juga iya, bisa ngejar kayak mungkin kalau if I wanna monetize, then I would have a target of monetization that I wanna achieve kan gitu. betul betul. True true true. Gitu. Wah, menarik sekali. Aku baru tahu nih ternyata ada program kayak gini, langsung kayak pengen cobain aja jadi affiliator. Ayo, Oh, jadi affiliate Tokopedia, affiliate.tokopedia.com. yeah, that it's a good way of, monetizing your content and then your work as a content creator kan ya. Jadi nggak kadang-kadang kan bikin konten terus kan ngarepinnya brand deals doang, so there is another way to actually monetize your content creator career, jadinya bisa long term gitu ya. Good good good. Thank you so much loh Mbak Nirmala buat You're sharing-nya. welcome. So, thank you banget kita akhirnya bisa ngobrol-ngobrol sama ibu yang satu ini super sibuk. Maafkan. Iyalah, pastilah. I mean, Tokopedia kan it's a big brand and I know lah, I mean like, in your division apalagi, so it's growing ya Mbak Nirmal. I hope it's growing the program and the that affiliated and live shopping and then hopefully we can collaborate with Slice obviously.
we have a lot of content creators nih yang perlu banyak opportunity like this. Yeah. So, yes, let's do next month loh Bisa. langsung. Langsung pasang target. Langsung dong. Iya, habis selesai recording langsung, Apa nih yang bisa dilakuin? iya. Oke, thank you so much for your time Mbak Nirmala, aku, udah cukup banyak banget sih infonya tadi, and then thank you so much for sharing and then your time. So, hopefully we'll see you again in the next collaboration with us. Oke. Looking forward to it. Yes, me too. Bye, Mbak Nirmala. Bye. Thank you. Bye.